Selamat Pagi, pagi, Pak. Pak. Pagi, Pagi, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Luar Pak. biasa, baik. Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Tapi mohon maaf ini, Pak, internet kami ini agak lola, Pak. Ya, Pak. Siapa? Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anika sudah ke kantin, Pak. Hadir. Dede sembunyi Hadir, di Pak. bawah kolom. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Selalu hadir, Pak, anak rajin. Hadir. Hadir, Pak, hadir. Hadir, Pak. Pak. Saya ada, Pak. Karena sakit, Pak. Lagi sakit, ya, kasihan, Pak. Iya, itu tangannya pakai salon pas. Leo dia, Pak. Koyo ya. Siapa? Saya jemput, Pak. Saya jemput paksa ini. Jemput kekasih hati, Tri. Saya, Pak. Sudut pengambilan gambar itu namanya angle. Sama ketajaman gambar itu fokus. Paham, Pak? Paham, Pak. Paham. Paham, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Terlihat, Jelas. Pak. Terlihat, Pak. Jelas, Pak. Kereta, Pak. Kereta. Api, Pak. Kereta. Kereta api, Pak. KRL. Iis.
Iis. Iya Is, kenapa is, is, kenapa? is. Kita pergi main ke rel kereta api yuk nanti pulang. Ayo. Ya ampun. Belum pernah naik kereta api aku. Ya ayo cepat. Pasti yang ngambilin baut-baut di rel kereta. Maaf api. ya Iya, Pak. Keceplosan Pak. Diam. Semuanya pusing. Baik, Pak. Komposisi fotografi apa ya? Pernah Pak. Dengar-dengar gitu saja sih Pak. Biasanya komposisi. Ya Pak, maaf Pak. Apa ya? Komposisi kakek. Kakek ini Pak, kakek. Kakeknya bawa tongkat itu Pak. Tongkat atau tembak? Kakek ini. Tombak. Buat tombak Pak. Itu fix. Is, bukannya ini kakekmu Is. Oh, itu tongkatnya yang kemarin ya, Is ya? Itu kenapa kakek gua ada di sana? Pak bertanya Pak Pak. Habib. Bertanya Pak Habib bertanya. Suaranya kecil Aku Pak. bertanya. Oh, suaranya. Saya nggak kedengaran di belakang Pak. Aku bertanya Pak Habib. Apa bedanya Pak komposisi makanan dengan komposisi fotografi Pak? Jelas Pak. Mbak Jauh duduk, di Pak. mata, dekat di hati Pak. Ke orang. Orangnya Pak. Orang Orang, Pak. Pak. Jelas Pak. Jelas Pak. Fotonya keren Pak, kayak retro-retro gitu Pak. Black and Klasik Pak ya.
kawan-kawan pejuang fotografi Indonesia, bertemu lagi dengan saya Nur Eva. Kali ini Terdengar Pak, sangat jelas Pak. di dalam fotografi. Di dalam fotografi ada beberapa teknik yang harus kita pahami sebelum kita memotret. Salah satunya adalah mengenai komposisi. Mengapa kita harus tahu tentang komposisi? Komposisi memiliki kekuatan untuk menyampaikan secara tepat pesan yang ingin kita sampaikan kepada publik. Dengan mengatur komposisi di dalam foto sesuai yang kita inginkan, kandungan pesan di dalam foto tersebut akan lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Komposisi adalah sebuah cara untuk memandu atau mengarahkan mata audiens untuk melihat elemen yang ingin kita tonjolkan dari sebuah foto. Wah, elemen untuk memandu kita, Pak. Untuk menciptakan sebuah karya seni foto, komposisi adalah unsur yang sangat penting. Apabila komposisi tidak diperhatikan, akibatnya selain foto itu kurang enak dilihat, pesan yang ingin kita sampaikan oleh fotografer menjadi tidak tersampaikan dengan baik. Di dalam fotografi terdapat bermacam-macam teknik komposisi yang dapat membantu kita menghasilkan sebuah karya foto yang baik. Di antaranya adalah rule of third, symmetry, leading line, fill the frame, leaving space, pattern, contrast, dead center, framing, dan golden ratio. Yang pertama adalah rule of third. Rule of third adalah sebuah teknik komposisi yang paling banyak digunakan oleh fotografer. Dengan membagi frame menjadi 3 bagian, baik secara vertikal maupun horizontal, Terlihat Pak, Pak. ada pejalan kaki juga itu Pak, ada pejalan kaki. Iya, Pak. Lagi jalan-jalan subuh dia, Pak. Ombak, Pak. point of interest sebagai pusat perhatian ditempatkan pada titik-titik persimpangan garis tersebut. Teknik ini sangat berguna untuk membentuk struktur komposisi sebuah gambar yang lebih baik. Bahkan sekarang hampir di setiap kamera di layar display sudah terdapat tampilan garis bantu rule of third ini. Untuk membantu fotografer di dalam membentuk komposisi dalam sebuah foto yang lebih baik. Komposisi ini biasa diterapkan dalam semua genre fotografi, baik landscape, human interest, model, still life, ataupun yang lain. Yang kedua, simetri.
Simetri biasa digunakan ketika menggunakan teknik komposisi yang bertujuan ingin menonjolkan bagian gambar yang memiliki kesamaan. Dalam foto ini, kita dapat bereksplorasi dengan sesuatu yang memiliki kesamaan. Misalnya, ada elemen yang sama pada bagian atas dan bawah. Kapal, Pak. Saya sering naik kapal, Pak, dari Sumba ke NTB, Pak. Kalau mudik. Pak. Sendiri kayaknya Pak pernah cerita. Ya, Pak. Kita kan strong woman, Pak. Ya keluar. Pak, Is lagi makan, Pak. Kriuk-kriuk Iis. Makan sendiri dia, Pak. Maaf ya Pak, belum sarapan. Saya mau izin ke toilet bentar, Pak. Iis pasti kesel itu. Izin minum. Izin minum ya Pak. Komposisi bayangan. Refleksi. Sama. Ataupun bagian kanan dan sebelah kiri. Dengan komposisi ini, fotografer ingin menggambarkan sebuah keindahan foto yang memiliki dua unsur yang sama. Komposisi ini lazim diterapkan dalam dunia arsitektural, landscape, dan yang lainnya. Yang ketiga, leading lines. Leading lines adalah teknik komposisi dengan cara membantu mata audiens tertuju pada beberapa elemen yang penting berupa garis lurus maupun lengkung di dalam sebuah foto. Teknik ini juga membantu menciptakan sebuah imajinasi atau ilustrasi dimensi di dalam sebuah foto tersebut. Pada umumnya, elemen-elemen yang dapat digunakan sebagai leading lines adalah pola-pola bangunan, ataupun jalanan, ataupun yang lain. Yang keempat adalah filter frame. Filter frame adalah teknik komposisi dengan cara memenuhi frame dengan subjek foto dan meninggalkan sedikit ruang atau bahkan tidak ada ruang sama sekali di sekitar frame. Ini dapat menjadi lebih efektif dan lebih indah. Hal ini dapat membuat mata audiens dapat benar-benar fokus pada subjek utama tanpa adanya hal-hal yang mengganggu lainnya. Selain itu, audiens dapat mengeksplorasi hal-hal yang kecil yang dimiliki oleh subjek utama dan tidak akan mungkin dapat dipotret dengan jarak jauh. Yang kelima adalah living space. Living space adalah komposisi dengan meninggalkan ruang kosong yang luas. Di sekitar subjek utama, dan ini dapat membuat foto menjadi lebih atraktif. Teknik komposisi ini dapat menciptakan sensasi sederhana dan minimalis. Bagaimana teknik komposisi field frame? Teknik komposisi ini dapat membantu mata audiens menjadi lebih fokus pada subjek utama di dalam foto tersebut tanpa ada gangguan yang lainnya. Komposisi ini biasa diterapkan dalam dunia foto human interest, street photography, dan yang lain-lain. Yang keenam, pattern. Komposisi ini adalah teknik dengan mengutamakan berbagai pola atau pattern yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari, baik itu buatan manusia ataupun kreasi alam. Sebuah pola atau pattern dapat menjadi sesuatu yang menarik dan indah karena pola tersebut menyajikan sebuah harmonisasi dan irama tertentu.
Jadi Ah, Dengan pelan demikian, ya Pak. audiens diharapkan dapat ikut merasakan nuansa harmoni dan irama di dalam foto tersebut. Dengan menyatukan beberapa pola ke dalam foto, kita dapat menciptakan sesuatu komposisi yang enak dilihat dan nyaman dilihat. Komposisi ini biasa diterapkan dalam fotografi arsitektural, still life, dan yang lainnya. Yang ketujuh adalah kontras. Kontras adalah komposisi yang menonjolkan subjek foto yang terlihat dominan dibanding unsur lain di sekitarnya karena kekontrasannya. Banyak elemen yang terlihat kontras di sekitar kita, baik dari segi pencahayaannya, gelap terangnya, ataupun warna, ataupun jenis objek itu sendiri. Teknik ini melatih mata kita agar selalu jeli menentukan subjek apa yang akan kita eksplorasi dalam sebuah foto itu. Contoh, Ini di Candi Pak, Candi Candi Borobudur Borobudur ya Pak Pak. ya. Sekarang sudah mahal Pak. Borobudur itu Pak. Ya Pak, siap. Bapak yang bayarin ya. Nggak punya uang, Pak. Aku miskin Pak. Aku jajannya sehari 2.000. Bohong. Ibnu makan Pak. Nggak bagi-bagi lagi. Lapar Pak, belum sarapan. Kuning. Kuning Pak. beberapa jenis kontras yang dapat kita gunakan dalam teknik komposisi ini antara lain adalah kontras antara barang lama dengan yang baru, antara kasar dengan yang halus, antara dingin dengan yang panas, ataupun kontras tentang warna. Yang kedelapan adalah dead center. Ini adalah teknik komposisi dengan cara meletakkan subjek atau point of interest persis di tengah-tengah foto dengan memberikan ruang yang sama baik di bagian atas dan bawah ataupun di bagian kiri dan kanan. Tantangannya adalah bagaimana membuat foto ini tidak terkesan menjadi kaku atau statis, karena setiap kali kita meletakkan subjek foto di tengah-tengah biasanya akan terasa statis dan tidak enak dilihat. Tipsnya adalah dengan memanfaatkan elemen-elemen yang ada di sekitarnya untuk mempercantik subjek yang akan kita letakkan tepat di tengah-tengah foto tersebut. Komposisi ini dapat diterapkan hampir di semua genre fotografi. Yang kesembilan, framing. Teknik komposisi framing ini merupakan teknik komposisi fotografi alternatif yang efektif dalam merekam kedalaman sebuah foto. Dengan memanfaatkan elemen di sekitarnya sebagai bingkai, maka akan memperkuat eksistensi subjek foto tersebut. Agar nampak lebih indah dan efektif, bingkai atau frame tidak harus memenuhi bagian keseluruhan bingkai foto. Untuk menggunakan teknik komposisi framing ini, kita harus pandai dan jeli memanfaatkan elemen-elemen foto yang ada. Ya Bapak. Di sekitar kita, misalnya pintu,
jendela, pepohonan, atau bagian dari gedung, dan yang lain-lain. Komposisi ini lazim digunakan dalam fotografi landscape, arsitektural, dan human interest. Yang terakhir adalah golden ratio. Golden ratio adalah susunan foto di mana point of interest atau subjek utama diletakkan pada titik persimpangan antara garis atau grid dan spiral. Spiral ini disebut dengan Fibonacci yang akan mengarahkan mata audiens ke bagian seluruh foto, sementara garis atau grid disebut P-grid ini akan membantu kita untuk menempatkan subjek utama di tempat yang terbaik. Menyusun foto dengan komposisi golden ratio memberi efek visual yang kuat karena komposisi ini subjek utama dan elemen lainnya menjadi selaras dan seimbang. Komposisi ini dapat digunakan di semua genre fotografi. Baik, kawan-kawan pejuang fotografi. Paham, Pak? Paham, Pak. Paham, Pak. Pak Ibnu, saya mau tanya dulu, Pak. Tadi saya ada dengar landscape itu apa ya, Pak? Landscape. Sudah, Pak. Makasih, Pak Ibnu, Pak. Maaf. Pantai, Pak. Pasar, Pak, Pasar, Pak. pasar. Pasar, Pasar, Pak. pasar. Iya, Pak. Pasar Bertais, Pak. Pasar Mandalika, Pak. Bapak Pasar praktek Mandalika bagus. prakteknya kapan? Ya, kalau hari ini saja gimana, Pak? Minggu depan itu kan libur, Bapak, tanggal merah. Iya, betul. Ya, Pak. Yeay, jalan-jalan ke pasar sambil Oke, belanja, Sore, sambil jajan. sambil Ke Mandalika, jajan. Pak. Kan uang Oh, jajan iya. hanya 2.000, Kan Is, mau buat bayar minta, angkot. Pak. Nabung, Mau minta nabung polis buat minta. study tour. Pinjam uang kas ya Pak, Iis, Pak. Pinjem uang kas, bener. Uang kas. Mira, jangan dikasih kata Bapak Mira. Ya, Pak. Yeay, seru. Betul, Pak. Di Depan Bertais diamanin banyak juga copet, nggak, Pak. Sampai teman diamanin Aku atut, juga, Pak.
Ya Pak. Ya Pak. Siapa? Lis, ngumpul Lis. Oke Main Pak. aja kamu tuh. Masih. Siapa? Mulas, ayo Siapa? Mulas, cepat, boncengin saya ya. Ayo Lis, ayo Lis. Siap Lis. Jangan sampai Mulas pergi ke Mandalika nanti Pak. Mau balapan ya Pak. Rencananya Bawa motor sambil nggak, gitu Pak? Pak. Boleh bawa motor nggak Pak? Pakai sepeda itu. Oke. Pak, follower saya sedikit, gimana mau like, Pak? Follower saya banyak. Nanti Jual beli jasa, beli dapat followers, aja. Kri. Yuk. Habisnya keluarga semua Pak, follower saya. Tidak Pak. Ya ada Pak. Aman Ya. Pak. Ada Pak. Sudah dicek Ibnu, juga. saya yang pegang kamera ya. Ya. Jangan Jangan sampai dia lupa. mau selfie itu Ibnu. Nanti berarti saya dipoto ya. Ada Pak. Iya nih, Ibnu nih. Biasa kalau orang ganteng mah kayak gitu. Ya. Bapak jangan lupa pakai memory card-nya ya Pak. Teman-teman tuh kadang lupa foto-foto nggak ada memorinya. Iya. HP saya nggak ada kameranya Pak. HP-nya Belum ada. Muklas, Nokia Pak. Ya jadul tuh HP-nya Mukhlas. HP-nya Muklas itu Pak. Nokia Nokia 260. 3315 Pak. Makasih Pak Habib. Udah pinjam HP. Siap. Siap. Apa itu makan? Enggak Pak. Cantik, Enggak Pak. Pak. Endit itu yang pura-pura nggak lihat itu nggak? Ya, kan? Pura-pura nggak ada sinyal Pak. Pernah Pak. Nah, Pak. Oris, nanti kita pulangnya ke sirkuit Mandalika ya, Riz. Dapat motor, Riz. Ayo, ayo. Sekalian kita ke sana. Iya Pak, maaf Pak.
Paham, Pak. Alhamdulillah sudah paham, Pak. Kita kan anak-anak pinter, Pak. Wah. Iya, Pak. Yang beli sayur. Baik, teman-teman, sebelum kita berangkat ke pasar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Let's go. Sama-sama, Bang. Mau beli bawang, Pak? Dia mau jualan, Pak, malah. Mau jualan sayur. Jualan emas, Pak. Jualan pete. Kurang kaya, nanti kita makan di traktir Lismira, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Semangat pagi, Pak. Semangat, Pak. Iya, Ya Pak. dong, Pak. Pasar, Pak. Iya, Pak. Pak. Sayang terakhir, Pak. Kan juragan emas. Di traktir Lismira, Pak. Iya, Wah, kasihkan ya main anak sama Tri. nih. Pura-pura lupa itu, Pak. Kan kita main game baru, Tri. Ya, Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Urut aja, Pak. Urutan aja, Pak.
Kelompok 1 siapa itu? Saya Iya, kelompok 5, kelompok Pak. 1 presentasi. Mas Dede, Anike, mana Anike, Dede? Anike ketuanya. Pak. Oh, Ayo semangat, Ayo, semangat. ayo. Ampun melamun. Ya Pak, jadi kelompok 1 memilih foto ini. Foto ini saya pilih karena menurut kelompok kami, foto ini membentuk komposisi golden ratio. Itu ditunjukkan dengan tumpukan nanas yang belum dikupas, yang ada di sebelah kiri itu Pak, dan sebelah kanan serta nanas yang sudah dikupas seolah-olah menunjukkan garis membentuk kelompok nanas. Pak, presentasi satu dengan Dede. Terima kasih, Pak. Pak, saya nggak kelihatan fotonya, Pak. Iya, Saya Pak. saja apa yang lain juga, Pak? Masih kecil Sama pasti belum kan. kelihatan, masih kecil. Iya, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Mungkin CD-nya lagi rusak ya, Pak? Ya, Pak. Suaranya Yang di kurang belakang, jelas, maju, Pak. maju, maju. Yang di belakang kurang dengar. Ya, begitu. Iya, Pak. Pak, mantap, Pak. Apa berisik? Ada yang dangdutan itu di luar, Pak, berisik. Oris, Pak. siapa laksanakan? Iya, Suaranya kurang jelas, Pak. Jelas, Pak.